Kalian mungkin pernah mendengar nama Phantom Killer. Phantom Killer beraksi di Texarkana. Ini adalah nama dari sebuah kota yang terletak di negara bagian Texas, Amerika Serikat. Di kota ini pernah terjadi salah satu kasus pembunuhan yang sangat misterius di Amerika Serikat. Dan saking misteriusnya, kasus ini tidak bisa dipecahkan hingga sekarang. Kasusnya yaitu Texarkana Moonlight Murders atau pembunuhan di bawah cahaya rembulan Texarkana. Kenapa namanya seperti itu? Ini dikarenakan kasus-kasus pembunuhan yang terjadi semuanya berlangsung saat malam hari. Kasus ini adalah kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 1946. Tapi dampak yang ditimbulkan dari kasus ini sangat terasa bahkan hingga bertahun-tahun setelahnya. Karena pelaku dari pembunuhan berantai ini tidak pernah tertangkap dan ia pun akhirnya dijuluki sebagai Phantom Killer atau sang pembunuh hantu. Awal dari serangkaian pembunuhan ini terjadi pada tanggal 22 Februari 1946. Pada hari dan tanggal tersebut ada sepasang kekasih yang bernama Jimmy Hollis yang berusia 25 tahun dan Jean Larey yang berusia 19 tahun pergi bersama-sama untuk menonton film. Setelah mereka selesai menonton film, mereka pun memarkir mobil tersebut di pinggir jalanan yang sepi dengan maksud ingin bermesraan berdua. Mereka tidak menyangka baru 10 menit berada di tempat tersebut, kemesraan mereka berdua harus terusik karena tiba-tiba saja ada seseorang yang menyorotkan lampu ke arah mereka berdua. Itu saja tentu sangat mengagetkan. Tapi saat mereka melihat keluar jendela mobil, mereka malah melihat sosok berpakaian serba putih yang menggunakan topeng. Sosok ini kemudian memerintahkan mereka berdua untuk keluar dari mobil. Dan kalau didengar dari suaranya, sosok ini adalah seorang pria. Awalnya sepasang kekasih ini merasa ragu, tapi setelah orang ini berkata kalau dia tidak akan membunuh mereka, Jimmy dan Jean pun akhirnya setuju untuk keluar dari mobil. Saat sudah keluar, sosok ini malah tiba-tiba memukul Jimmy dengan gagang pistol hingga ia tak sadarkan diri. Melihat pacarnya dipukul hingga tak sadarkan diri, Jean pun mengira kalau orang ini ingin merampok mereka berdua. Jean pun memohon ampun pada sosok ini dan berkata kalau mereka tidak memiliki uang. Tapi entah apa yang diinginkan oleh sosok misterius ini, dia malah merogoh kemaluan Jean dengan ujung pistolnya. Lalu dia memberi perintah kepada gadis ini untuk lari sejauh mungkin. Dan Jean pun mengikutinya. Ia berlari menuju rumah terdekat dan meminta bantuan kepada penghuninya. Saat polisi sudah tiba di lokasi, sosok ini menghilang. Baik Jean maupun Jimmy sama-sama selamat, tapi Jimmy harus menerima pengobatan karena ia menderita retak pada tengkoraknya. Ini adalah awal mula dari rentetan malam mencekam yang akan terjadi dan menghantui Texarkana. Sebulan setelah insiden pertama, pada tanggal 24 Maret 1946, Richard L. Griffin yang berusia 29 tahun dan Polly Ann Moore yang berusia 17 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam mobil yang terparkir di tepi jalanan yang sepi yang mereka gunakan juga untuk bermesraan. Mereka berdua ditemukan dengan luka tembak pada bagian tengkuknya. Saku Richard terlihat terjulur keluar sehingga muncul dugaan jika pembunuhan ini adalah dengan motif perampokan. Tapi ada hal yang membuat tim penyidik menjadi bingung karena bagian belakang mobil terlihat penuh dengan jejak darah serta lumpur. Dengan kata lain, keduanya ini telah dibunuh terlebih dahulu. Dan orang yang membunuh keduanya ini pun mengembalikan mayat mereka ke dalam mobil. Setelah kejadian tersebut kembali lagi jatuh korban. Pada tanggal 13 April 1946, Paul Martin yang berusia 16 tahun dan Betty Jo Booker yang berusia 15 tahun ditemukan dalam kondisi yang tidak bernyawa di tepi jalan North Park. Keduanya sama-sama ditemukan dengan badan mereka penuh luka tembak. Dilakukan pemeriksaan terhadap jasad keduanya dan hasilnya terlihat jika mereka sama-sama memberikan perlawanan tepat sebelum mereka dibunuh.
Polisi pun memastikan jika pelaku pembunuhan Paul dan Betty adalah orang yang sama dengan pelaku pembunuhan dari Richard dan Polly sebelumnya, karena peluru yang digunakan sang pembunuh untuk menembak mereka berempat ini berasal dari senjata api yang sama, yaitu pistol Colt. Dengan adanya bukti-bukti ini, polisi lalu menyimpulkan jika pembunuh ini adalah seorang pembunuh berantai yang masih berkeliaran bebas di luar sana. Agar tidak kembali jatuh korban, dilakukan juga investigasi besar-besaran oleh polisi. Digelar sayembara agar mereka yang memiliki informasi terkait pelaku ini rela memberikan informasi kepada polisi. Tapi, walaupun polisi sudah dengan susah payah mencari tahu tentang sang pembunuh, polisi tetap tidak berhasil mengendus keberadaan sang pelaku yang saat ini kita kenal dengan nama Phantom Killer. Kasus ini pun semakin berkembang dengan sangat liar saat pada tanggal 3 Mei 1946, sosok yang diduga merupakan Phantom Killer beraksi kembali. Pada tanggal 3 Mei ini, Virgil Starks yang berusia 37 tahun ditembak dari arah jendela saat ia sedang duduk santai di dalam rumahnya. Begitu mendengar adanya suara jendela yang pecah, Kathy selaku istri dari Virgil pun spontan bergegas menuju lokasi tempat suaminya berada. Dan naas untuk Kathy, dia malah terkena tembak juga pada bagian pipi dan rahangnya. Tapi ajaibnya, Kathy tetap bisa hidup walaupun kini wajahnya berada dalam kondisi yang sangat rusak. Kathy melarikan diri ke rumah tetangganya dengan maksud mencari perlindungan. Kabar penembakan suami istri Starks ini pun beredar ke publik dan kepanikan pun melanda penduduk Texarkana. Warga setempat mengurung diri beramai-ramai dalam rumah mereka. Mereka yang tadinya tidak pernah memegang senjata api mulai membiasakan diri untuk tidur dengan senapan di samping mereka. Ronda malam juga digelar di sejumlah lokasi. Jalanan Texarkana menjadi sangat sepi dan terlihat seperti kota mati pada malam hari. Bahkan, suara yang ditimbulkan oleh hembusan angin atau kucing yang mengaduk-aduk tempat sampah saja sudah cukup membuat para penduduk menjadi histeris. Polisi pun tidak kalah sibuk. Selain mereka melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti, polisi juga memasang cegatan di sejumlah titik. Selain itu, penjualan minuman keras pada saat malam hari tidak juga diperbolehkan. Semuanya demi memojokkan Phantom Killer dan menangkapnya sebelum ia kembali merenggut nyawa korban. Sebenarnya ada satu orang yang dicurigai merupakan Phantom Killer yang bernama Yoel Sweeney. Ia awalnya ditangkap oleh polisi karena ketahuan mencuri mobil. Tapi saat istri dari Yoel ini mengklaim kalau suaminya adalah Phantom Killer, polisi pun melakukan penyelidikan mendalam pada Yoel. Ada alasan lain kenapa dia diduga kuat sebagai Phantom Killer, yaitu tepat sesudah dia ditangkap polisi, aksi-aksi pembunuhan dari Phantom Killer ini pun berhenti juga. Tapi karena kurangnya bukti, polisi tidak bisa menyatakan kalau Yoel adalah sosok asli dari Phantom Killer. Dia akhirnya menjalani hukuman penjara seumur hidup hingga kematiannya pada tahun 1994. Tapi ia dijatuhi hukuman bukan sebagai Phantom Killer, tapi karena dia berulang kali dipenjara atas tuduhan mencuri mobil serta menjual barang palsu. Akhirnya identitas dari Phantom Killer ini tidak pernah diketahui hingga saat ini. Seperti kemunculannya yang begitu saja, kasus pembunuhan berantai yang dilakukannya pun juga sama berhenti begitu saja. Saat Phantom Killer tidak pernah lagi menampakkan diri, penduduk dari Texarkana pun kembali berangsur-angsur ke aktivitas normal mereka. Tapi karena Phantom Killer tidak pernah tertangkap hingga sekarang, publik hanya bisa menerka-nerka siapa kira-kira Phantom Killer sebenarnya dan kenapa ia melakukan pembunuhan berantai. Apakah ia melakukan pembunuhan berantai karena ia ingin merampok? Atau mungkin ia cemburu terhadap pasangan kekasih karena dia mengincar pasangan kekasih sebagai korban utamanya.
Namun ada satu pertanyaan besar lagi yang sangat membuat penasaran. Apa yang dilakukan oleh Phantom Killer setelah ia melakukan pembunuhan terakhirnya pada bulan Mei 1946? Apa ia benar-benar berhenti membunuh setelah itu? Atau mungkin dia malah beraksi di tempat yang lain? Selama sosok asli dari Phantom Killer tidak pernah terungkap, selama itu kasus ini pun masih menjadi misteri. Jadi itu dia kisah Phantom Killer. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe.